Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan dua resep snack gurih yang cocok banget dijadiin untuk isian snack box ataupun untuk ide jualan ya teman-teman. Yang pertama ini aku bikin pastel ekonomis isi bihun sosis. Yuk langsung aja ke cara membuat. Yang pertama kita akan buat isiannya dulu ya teman-teman. Siapkan 200 gram bihun yang sudah direndam menggunakan air panas dan ditiriskan, 2 buah wortel yang sudah diserut memanjang, 5 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil, 2 batang daun bawang dan juga seledri yang sudah diiris tipis, serta untuk bumbunya saya pakai 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah dicincang. Selanjutnya kita panaskan minyak sedikit aja, kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu seperti ini. Selanjutnya bisa kita masukkan wortelnya, aduk-aduk, kemudian saya tambahkan sedikit air untuk menumis wortelnya agar empuk ya teman-teman. Nah ini setelah wortelnya udah cukup empuk, selanjutnya bisa kita masukkan sosis, kita aduk kembali. Masak sebentar. Kemudian tambahkan bumbu. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan bihun yang sudah kita rendam. Nah untuk bihunnya ini sudah saya potong-potong ya teman-teman, jadi nanti biar nggak terlalu panjang dan nggak susah saat dimasukkan ke dalam adonan ya teman-teman. Aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kemudian kita masak sampai isian bihunnya ini matang. Nah ini setelah kurang lebih 5 menitan aku masak, ini udah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tambahkan potongan daun bawang dan juga seledri yang sudah kita siapkan tadi. Nah ini kita aduk kembali dan kita masak sebentar aja ya, kurang lebih 1 menit aja, nggak perlu lama-lama karena ini semua bahannya juga udah matang ya. Nah ini udah cukup teman-teman, udah matang, isian bihunnya sudah siap untuk digunakan, bisa kita angkat ya. Selanjutnya aku mau buat kulit pastelnya. Di sini saya pakai 500 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena. Untuk tepung maizena boleh di skip. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita campurkan, kita aduk sampai merata. Jika sudah, kita bisa tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan 50 ml minyak goreng. Kemudian ini kita aduk. Di sini saya aduk menggunakan tangan ya teman-teman, tapi untuk tangan pastinya ini udah dicuci bersih. Nah ini kita aduk sampai margarin dan minyaknya itu tercampur rata ke dalam tepungnya dan teksturnya menjadi berpasir ya teman-teman. Nah kalau teksturnya udah berpasir seperti ini bisa kita tambahkan air. Di sini saya pakai 210 ml ya teman-teman. Kita masukkan bertahap sambil diaduk biar nggak kelembekan ya. Untuk membuat kulit pastel ini kita hanya perlu mencampurkan adonan sampai semuanya menyatu. Tidak perlu kalis seperti membuat adonan roti ya teman-teman. Jadi kalau udah tercampur rata seperti ini sudah menyatu, ini udah cukup. Selanjutnya kita diamkan dulu, istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Kita tutup menggunakan kain atau bisa juga menggunakan plastik biar adonannya ini rileks ya teman-teman. Ini setelah 30 menit bisa kita buka kainnya.
Nah, kelihatannya teman-teman, ini tuh tekstur adonannya menjadi lebih lentur. Tuh, lebih lembut ya teman-teman. Dan pastinya ini bakalan mudah saat nanti kita bentuk ya. Selanjutnya tinggal kita pindahkan aja ke meja kerja. Di sini adonannya mau saya bagi-bagi menjadi 32 bagian atau beratnya kalau ditimbang sekitar 25 sampai 26 gram ya teman-teman. Dan nanti ukuran pastelnya itu pas ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, bisa dijual dengan harga 2000-an. Lakukan sampai semua adonannya selesai dibagi. Nah, ini udah selesai, saya bagi adonannya. Selanjutnya kita tutup bagian atasnya menggunakan plastik biar adonannya nggak kering. Selanjutnya ambil satu bagian adonan dan kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Ini sangat mudah ya teman-teman, adonannya itu lentur, nggak keras sama sekali. Nah, kita pipihkan seperti ini, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Jika udah, ini bisa kita isi bagian tengahnya menggunakan isian bihun yang sudah kita buat tadi. Di sini saya pakai 1 sendok makan penuh. Jangan lupa diberi sosisnya ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita rekatkan bagian kulit pastel yang ada di pinggirannya seperti ini. Kita cubit-cubit biar benar-benar merekat dan isiannya itu nggak bisa keluar ya teman-teman. Lalu kita pilin seperti ini teman-teman, cubit kemudian tekuk, cubit, tekuk lagi. Nah, seterusnya sampai selesai. Jadi sebenarnya untuk memilih ini gampang ya teman-teman, cuman memang butuh kesabaran dan ketelatenan karena kita pilin satu persatu. Jika kalian nggak mau ribet boleh pakai cetakan pastel ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita sisihkan ke dalam loyang. Nah, lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Di sini saya mau contohkan sekali lagi. Menurut saya membuat pastel ini lebih cantik hasilnya kalau kita pilin manual ya teman-teman. Jadi nggak menggunakan cetakan, karena kalau menggunakan cetakan itu kurang cantik hasilnya. Tapi ya sesuai dengan selera masing-masing. Jika nggak mau ribet, pengen cepet, boleh pakai cetakan pastel ya. Nah, di sini aku cetak manual menggunakan tangan, dipilin seperti ini. Tuh hasilnya cakep ya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semua jadinya seperti ini teman-teman. Ini masih ada sebagian yang tidak kerekord ya teman-teman. Yang satu loyang. Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja. Di sini sudah saya siapkan penggorengan dan juga minyak yang sudah dipanaskan. Selanjutnya tinggal kita goreng pastelnya. Goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan jangan dibolak-balik, kita tunggu sampai bagian bawahnya kokoh dulu, baru kita balik seperti ini. Nah, kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat pastelnya. Kita tiriskan dulu biar nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Tuh hasilnya cakep ya teman-teman. Lalu lanjut goreng sisa pastelnya. Nah, ini dia teman-teman hasil pastel yang udah saya goreng. Ini untuk ukurannya pas banget, bisa dijual dengan harga 2000-an. Untuk isian snack box juga udah pas ya ini ukurannya. Yuk langsung aja kita cobain pastelnya. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Cakep ya, cukup rapi. Nah, sekarang kita belah. Ini terlihat bagian luarnya, kulitnya itu garing ya teman-teman, dan bagian dalamnya ini isiannya full, penuh ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman.
Kulit pastelnya ini garing, renyah, dan bagian dalamnya ini isian bihunnya gurih, enak banget. Dimakan pakai cabai hijau seperti ini, mantep banget teman-teman. Ini walaupun ekonomis, isiannya cuma bihun tapi enak banget ya. Nah, pastel ini juga bisa banget kalau mau dijadiin stok cemilan frozen ya teman-teman. Caranya bisa kalian goreng dulu setengah matang pastelnya sampai bagian kulitnya itu kokoh, kemudian angkat dan dinginkan. Lalu kalian tata di box seperti ini dan masukkan ke dalam freezer. Resep yang kedua, ini aku buat risol serabut ayam dengan takaran tepung 500 gram untuk kulitnya ya teman-teman. Dan ini menghasilkan sekitar 40-an pieces risol segitiga. Yuk langsung aja kita simak cara buatnya. Yang pertama, di sini sudah saya siapkan bahan untuk isian. Saya pakai 600 gram kentang yang udah saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian 250 gram wortel yang juga udah saya potong kecil-kecil. 250 gram dada ayam yang udah aku cincang kasar ya. Untuk dada ayamnya udah direbus terlebih dahulu. Nah, untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih yang udah dicincang dan juga bawang bombay, ini setengah buah ya teman-teman. Lalu saya juga pakai 2 batang daun bawang dan juga seledri. Langsung aja kita akan buat isiannya. Kita panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bawang putih dan juga bawang bombay. Ini kita tumis sampai semuanya layu dan harum. Jika udah layu dan harum seperti ini, bisa kita masukkan wortel dan juga kentangnya dulu ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk biar tercampur rata. Karena wortel dan kentangnya ini masih mentah, jadi ini aku mau masak dulu menggunakan 100 gram air ya teman-teman, biar kentang dan wortelnya cepat empuk. Nah, kalau udah dirasa empuk kentang dan wortelnya, ini kita bisa masukkan ayamnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan bumbu. Di sini saya pakai 1 sendok teh penuh garam dan 1 sendok teh juga kaldu bubuk atau Royco ya teman-teman. Dan juga 1 sachet lada bubuk. Jika kalian suka agak pedas boleh ditambah ya untuk takaran ladanya. Lalu tambahkan juga gula pasir. Di sini aku pakai 3 sendok makan. Kemudian semuanya kita campur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan 500 ml susu cair dan biarkan sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan daun bawang seledrinya ya teman-teman. Jadi untuk daun bawang dan seledri ini aku masukkan paling terakhir. Kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya kita tambahkan larutan tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini aku pakai kurang lebih 4 sendok makan. Dilarutkan dengan air secukupnya ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengentalkan kuah susunya ini ya. Kemudian ini kita masak sampai tepung terigunya ini matang biar gak bau tepung ya teman-teman. Kalau udah matang, ini bisa kita matikan api kompornya dan biarkan sampai dingin atau hangat. Selanjutnya aku mau buat untuk bahan kulitnya. Di sini aku pakai 500 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita campur rata dulu. Selanjutnya tambahkan air. Untuk airnya aku pakai 1200 ml. Tapi ini aku masukkan bertahap ya teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Nah, ini aku masukkan kurang lebih sekitar 800 ml dulu ya teman-teman. Aku aduk-aduk sampai tepungnya ini udah nggak bergerindil lagi, sampai halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, bisa kita tambahkan telur. Aku pakai 2 butir telur ya teman-teman.
Kemudian kita aduk sampai telurnya tercampur rata. Kalau udah, bisa kita tambahkan sisa airnya ya teman-teman. Total air yang aku pakai 1200 ml. Nah, kita campurkan kembali. Dan yang terakhir, tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Tujuannya biar nanti adonannya itu lentur dan tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini adonannya mau aku saring ya teman-teman, biar adonan kulitnya ini benar-benar mulus, tidak ada yang bergerindil. Nah, ini adonan kulitnya siap untuk digunakan ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita buat kulit risolnya, dan ini aku elap teflonnya menggunakan tisu yang udah aku kasih sedikit minyak ya teman-teman. Ini dilakukan pertama kali aja biar nanti kulitnya itu mudah lepas ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan 1 sendok sayur adonan kulit dan kita goyang-goyangkan, lalu tunggu sampai kulitnya ini mengering dan mengelupas seperti ini teman-teman. Kalau digoyangkan kulitnya ini lepas sendiri ya teman-teman. Dan ini langsung aja aku mau bikin risolnya ya teman-teman. Aku tambahkan dengan 1 sendok makan isian ragut ayam sayur, kemudian kita bentuk segitiga seperti ini. Nah, untuk cara melipatnya kalian perhatikan aja yang ada di video ya teman-teman. Jadi kalau aku buat risol itu langsung aku bentuk seperti ini ya teman-teman, enggak saya tunggu dulu sampai semua kulitnya selesai dicetak dulu baru dibentuk gitu, enggak. Jadi aku langsung aja bentuk biar lebih cepet. Jadi ini tuh sambil kita nungguin kulitnya mateng, kita sambil bentuk risolnya. Nah, ini udah selesai semua aku bentuk risolnya. Untuk satu resep ini jadinya 41 pieces ya teman-teman. Ini tinggal kita baluri aja menggunakan tepung roti. Sebelumnya ini udah aku siapkan bahan celupannya. Untuk bahan celupan ini cuma tepung terigu yang dilarutkan dengan air secukupnya. Kemudian kita celupkan risolnya menggunakan tangan kanan, dan yang tangan kiri kita gunakan untuk membalur risolnya pakai tepung panir atau tepung rotinya ya teman-teman. Jadi ini kerjanya satset cepet gitu ya teman-teman. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini hasil risol yang udah aku lapisi dengan tepung roti atau tepung panir. Tinggal kita goreng. Ini bisa juga di frozen ya teman-teman. Nah, ini mau aku goreng sebagian risolnya. Udah aku panaskan minyak. Untuk menggoreng risol ini harus pakai minyak yang panas, tapi apinya nggak boleh terlalu besar, jadi apinya sedang aja biar risolnya nanti itu nggak mudah pecah. Dan kita goreng risolnya cukup sekali balik, jangan terlalu lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama digoreng biasanya ada beberapa risol yang pecah. Kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini udah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu coklat biar warnanya tetap cantik. Nah, kita angkat, kita dirikan seperti ini biar minyaknya turun. Nah, untuk penggorengan selanjutnya jangan lupa untuk minyaknya ini dibersihkan ya teman-teman dari remahan tepung roti yang bersisa seperti ini, biar hasil gorengan selanjutnya juga tetap bagus. Oke, goreng semua risolnya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, risol segitiganya udah aku goreng sebagian. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ini nggak ada yang pecah. Warna risolnya juga cakep. Kalau dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tuh cukup gede ya teman-teman ukuran risolnya, karena aku pakai size teflonnya 22 cm. Nah, ini aku belah, dalamnya creamy banget. Bismillah. Masya Allah, ini benar rasanya enak banget teman-teman.
gurih, manis, dan ada sensasi dari daun seledrinya. Itu enak banget teman-teman, cocok banget ya ini kalau mau jadi ini di jualan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya hari ini, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.